wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayuzzawna ma kanu ya'malun. Allahumma rahamna bil Qur'an. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 180. Rekan Nasyah rahimakumullah, ada dua pesan di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah menetapkan dirinya dengan nama-nama yang baik yang kita kenal dengan Asmaul Husna, berjumlah 99 nama yang indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang indah ini, karena tiada satupun zat yang memiliki sekian banyak nama kecuali hanya Allah Ta'ala. Betapa Allah sangat senang apabila para hamba-hambanya memohon sebuah atau bahkan lebih hajat, kebutuhan, atau yang lainnya dengan menyematkan nama Dia yang Maha Agung. Sebagaimana manusia, ketika ia dipanggil dengan nama kesayangan, dengan nama yang ia minta, pasti akan senang. Begitupun Allah Ta'ala akan seperti itu terhadap hamba-hambanya. Ada ikatan batin, ada rasa batiniah yang tidak akan bisa diungkapkan, ada hubungan kedekatan yang khusus ketika kita memanggil nama seseorang dengan nama kesayangan atau dengan nama yang ia minta. Ketika Allah Ta'ala kemudian menyuruh hamba-hambanya untuk berdoa dengan memakai namanya, begitulah Allah kemudian ingin dipanggil oleh makhluk berakal yang ia ciptakan di muka bumi. Katakanlah ketika kita sedang mendapatkan kebahagiaan, panggillah nama Allah dengan Ya Syakur. Betapa nikmat ini sungguh luar biasa. Ketika kita kemudian mempunyai keinginan untuk dilebihkan rezekinya, memohon kepada Allah kelapangan rezeki, panggillah Ia dengan nama Ya Razzaq. Ataupun ketika kita berada dalam perenungan, memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, maka serulah Ia dengan namanya Ya Ghafar. Begitulah selanjutnya, panggillah Ia dengan Asmaul Husna. Orang-orang musyrik di Jazirah Arab telah menyelewengkan nama-nama Allah yang sangat bagus ini. Mereka mempergunakan untuk menamai berhala-berhala mereka. Mereka ubah nama Allah dengan Al-Lata untuk menamai berhala mereka, dan Al-Aziz dengan nama Al-Uzza.
Itulah perlakuan orang-orang musyrik Quraisy pada saat itu ketika mereka tahu bahwasanya Allah Ta'ala memiliki Asmaul Husna. Ketika mereka pun seperti itu, menurut asbabun nuzul yang terdapat di dalam tafsir fi Dhilalil Quran, maka hendaknya selayaknya kita kemudian menuruti apa yang Allah minta. Rekan Asy'ah rahimakumullah, pesan kedua dari ayat ini adalah وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Di dalam ayat ini ada istilah ilhad. Ilhad itu berarti menyimpang atau menyeleweng. Penyelewengan itu adalah penyelewengan yang sudah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang tadi diutarakan. Penyelewengan itu tidak hanya dalam urusan uluhiyah atau dalam urusan rububiyah, tapi penyelewengan itu bisa digambarkan, dicerminkan dalam berbagai hal. Salah satu contoh ringan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari, yaitu dalam menepati waktu, dalam menepati janji, dalam taat aturan. Banyak sekali dari kita yang kemudian melakukan hal-hal ilhad ini. Maka bagi mereka yang melakukan ilhad, Allah memerintahkan untuk kita meninggalkan orang yang melakukan ilhad. Ketika sebuah acara dimulai pukul 8.30, sering kali kita mendengar celetukan atau ungkapan, paling nanti mereka datangnya jam 9. Kata-kata seperti itu bagi kita kaum muslimah, apalagi rekan Asy'ah yang sudah mengaji ayat ini, seharusnya ditinggalkan. Janganlah kita bercermin di cermin yang retak, karena cermin yang retak tidak akan memberikan kita informasi apapun mengenai diri kita. Bercerminlah di cermin yang utuh, karena cermin yang utuh ia mampu memantulkan wajah kita dengan sempurna, sehingga kita dapat memperbaiki apa yang kurang di wajah kita atau di pakaian yang kita kenakan. Apabila kita bercermin di cermin yang retak, ia tidak bisa memberikan informasi apapun tentang diri kita yang berdiri di depannya. Jangankan memantulkan wajah kita atau pakaian yang kita kenakan, menangkap bayangan kita pun tidak bisa. Maka dari itu, hindari bercermin di cermin yang retak. Janganlah sekali-kali kita mengungkapkan contoh-contoh yang tidak baik, contoh-contoh yang tidak sesuai aturan. Jangan ada lagi ungkapan-ungkapan, orang juga nanti akan kesiangan kok, paling bakal terlambat. Kata-kata seperti itu sudah jangan ada lagi di dalam kamus kita sebagai seorang muslim. Maka dari itu, surat Al-A'raf ayat 180 ini menyerukan kepada kita untuk meninggalkan orang-orang yang menyeleweng. Wadharul ladzina yulhiduna, tinggalkanlah oleh kalian orang-orang yang menyimpang akan kebenaran.
Rekan Asyiah rahimakumullah, seperti itu tadi kupasan dari Al-A'raf ayat 180 ini. Pesannya adalah dua. Yang pertama adalah marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menggunakan 99 Asmaul Husna yang Allah miliki. Mudah-mudahan Allah berkenan mendengarkan doa kita, lalu kemudian mengabulkannya. Pesan yang kedua adalah agar kita menghindari orang-orang yang suka menyeleweng atau menyimpang dalam berbagai hal. Segala macam, baik ibadah mahdhah atau ibadah ghair mahdhah. Seperti itulah kupasan ayat kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Al birru manit taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.